Selamat datang di YouTube channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin mereaksi terhadap video Guru Gembul terkait logika ya, ada berhubungan dengan logika. Katanya orang yang menolak Israel, timnas Israel itu dianggap cacat logika. Ini videonya. Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya harus kasih disclaimer di awal bahwa video ini kemungkinan tidak cocok untuk baraya, tidak cocok untuk sebagian besar manusia. Kenapa seperti itu? Karena video ini berisi tentang landasan untuk berpikir secara filosofis, atau yang lebih sederhananya sebenarnya adalah landasan berpikir objektif. Nah, untuk berpikir secara objektif untuk kebanyakan orang itu menyakitkan. Jadi kalaupun baraya misalkan merasa nyaman dengan nonton video ini, mungkin pada tataran aplikasi baraya akan sangat-sangat kesulitan atau menemukan banyak sekali rasa sakit ketika berusaha untuk mewujudkannya. Nah, jadi buat baraya yang berusaha untuk tetap nyaman dengan video ini, silahkan lanjut. Tetapi untuk baraya yang ingin menikmati hidup secara lebih normal dan lebih baik-baik saja, skip video ini dimulai dari sekarang. Jadi ayo kita mulai. Ya, oke, hidup yang normal, maka skip video ini katanya. Jadi seolah-olah kata dia sebagian besar orang itu tidak bisa berpikir objektif. Ya oke, nggak masalah ya, itu disclaimer katanya, nggak masalah. Ketika kemarin saya membuat video ini yang isinya adalah penolakan sebagian masyarakat Indonesia atas kehadiran atlet-atlet sepak bola U20 dari Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20, maka banyak sekali orang-orang yang kemudian mengajukan keberatan atas narasi yang saya ajukan. Kan narasi yang saya sampaikan di situ itu adalah bahwa jangan pernah campurkan antara politik dengan olahraga, begitu kan? Dan kemudian saya sampaikan pula bahwa dampaknya terhadap Indonesia itu menjadi jauh lebih buruk daripada dampak yang diterima oleh Israel. Karena sejak saat itu maka Indonesia dibatalkan sebagai penyelenggara Piala Dunia U20. Padahal itu adalah event yang sangat prestisius, event yang sangat membanggakan kalau misalkan Indonesia mampu menyelenggarakan itu. Ditambah lagi banyak KTT, banyak konferensi, banyak pertemuan-pertemuan internasional yang awalnya dijadwalkan di Indonesia itu kemudian dibatalkan atau ditinjau ulang gara-gara ada kemungkinan hal yang serupa itu. Ditambah lagi dengan pariwisata yang kemungkinan akan turun, kemudian investasi di Indonesia yang jelas akan turun, dan lain sebagainya. Termasuk juga bahwa Indonesia akan mendapatkan banyak sekali sanksi dari FIFA kalau memang itu benar-benar mereka inginkan, kan begitu. Nah, dari banyak sekali dampak-dampak itu, kemudian ada beberapa orang yang ingin mengajukan argumentasi untuk menyanggah pernyataan saya. Mereka biasanya mengerucut pada dua argumentasi besar. Yang pertama itu adalah Rusia, dan yang kedua adalah standar ganda FIFA. Jadi argumentasi mereka adalah begini: kalau misalkan Rusia itu dianggap sebagai penjajah Ukraina dan karena itu maka FIFA memboikot atlet-atlet bola mereka, maka kenapa kita tidak melakukan hal yang sama saja? Yaitu Israel telah melakukan penjajahan pada Palestina sekian lama, maka kita harus boikot Israel atas alasan yang sama. Begitu kan? Nah, sebenarnya ini adalah pernyataan yang cacat logika. Dia katakan itu pernyataan cacat logika. Ini kan reaksi dari orang-orang Indonesia terhadap Israel yang menjajah Palestina. Begitu juga Rusia terhadap Ukraina. Dan benar memang, kenapa FIFA menolak timnas Rusia tapi tidak menolak Israel, kan begitu. Ini reaksi aja, tidak berupaya untuk menghakimi. Mereka justru bertanya kenapa, kan begitu. Gimana sesat berpikirnya? Kenapa seperti itu? Saya jelaskan begini, Baraya. Kan gini ya, Rusia melakukan penjajahan pada Ukraina, itu salah. Dan karena itu, maka FIFA menjatuhkan sanksi kepada atlet-atlet bola Rusia. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena orang Rusia yang melakukan penjajahan pada Ukraina bukan orang Rusia. Yang sesat berpikir itu Guru Gembul. Jadi pemain bola Rusia itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan yang melakukan penjajahan di Rusia. Ini gimana maksudnya itu? Terus siapa pelaku penjajah itu? Kalau pemain bola dari Rusia itu tidak termasuk juga.
Apakah tentaranya? Apakah pemerintahnya? Siapa? Kalau tentaranya berarti pemerintah tidak masuk. Berarti tidak ada yang salah dengan pemerintahannya, tentaranya aja yang dibasmi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kan begitu. Atau yang salah adalah pemerintahnya. Nah, yuk yang menyuruh tentara itu adalah pemerintah, kan benar. Oke, yang salah pemerintah. Yang memberi izin pemain timnas Rusia itu bermain itu juga pemerintah. Ini gimana? Maksudnya apa ini? Siapa yang cacat logika di sini? Yang main bola, dan karena itu urusan-urusan politik itu harus dipisahkan dengan urusan-urusan olahraga. Kita begini ya, urusan politik dengan olahraga itu tidak bisa dipisah. Karena memang politik dan olahraga itu berbeda, oke. Dia seperti dua mata koin antara olahraga dan politik. Dua mata koin. Dia tidak bisa terpisah gitu loh. Terhubung terus-menerus. Tapi berbeda dimensi gitu loh. Jadi jangan coba-coba dipisah gitu. Sepakati di situ ya, kita garis bawahi di situ bahwa pertama orang Rusia nggak bisa disepakati itu karena memang itu berbeda tapi berhubungan gitu loh. Jangan dipisah gitu loh. Berbedanya apa? Olahraga ya tentang olahraga ya, sportivitas ada aturannya sendiri. Politik juga ada aturannya sendiri. Tapi olahraga itu tidak akan pernah terjadi dan tidak mungkin satu negara itu melakukan olahraga tanding luar negeri dan sebagainya dalam rangka merayakan kemerdekaan kalau negaranya itu dalam keadaan terjajah. Itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Atau gini, negara itu terlalu miskin sehingga bahkan makan aja nggak bisa. Bagaimana mau olahraga? Boro-boro berpikir untuk masuk timnas, mengurus ekonomi aja belum. Tapi kalau negaranya sudah tentram, baru olahraganya bisa, macam-macamnya bisa, hubungan internasional dan seterusnya. Jadi nggak bisa dipisahkan segala aspek dalam kewarganegaraan, baik itu olahraga, macam-macam semuanya itu berkaitan dengan negaranya itu sendiri. Itu makanya setiap negara itu harus merdeka gitu loh, supaya bisa melakukan banyak hal. Dia itu salah dalam konteks melakukan penjajahan pada negara yang lain, dan FIFA melakukan kesalahan yang sama juga karena dia menghukum orang yang salah alamat, salah sasaran, begitu kan? Nah kemudian FIFA salah alamat katanya karena menghukum timnasnya. Nggak bisa, itu guru gembul itu sesat logika. Dari mana premisnya dia ambil itu? Atau objeknya apa sebenarnya yang dibahas? Kita dengar. Kemudian orang-orang Indonesia berargumentasi kalau misalkan FIFA melakukan kalau misalkan orang-orang FIFA melakukan hukuman terhadap Rusia, maka FIFA juga harus melakukan hukuman terhadap Israel, karena Israel juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, begitu kan? Nah, disitulah cacat logikanya. Apa itu? Kan kita sepakati bahwa FIFA telah melakukan standar ganda terhadap Rusia dan Israel. Maka kalau kita mau objektif dan mau benar, maka kita juga tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti FIFA. Jadi ketika FIFA standar ganda terhadap Israel dan Rusia, maka kita pun tidak boleh melakukan hal yang sama, yaitu dengan memboikot orang-orang Israel. Karena itu adalah sebuah kesalahan. Kan kita sepakati bersama yang salah itu adalah standar ganda FIFA. Kita sepakati yang standar. Kalau yang salah itu standar ganda FIFA, ente ngapain nyalahin Indonesia? FIFA-nya yang disalahin gitu. Jangan lakukan standar ganda. Maka kalau Rusia itu diboikot, maka Israel juga diboikot. Bukan justru ada standar baru. Rusia diboikot, Israel diterima. Standar gandanya yang salah. Bagaimana guru gembul ini? Ganda itulah yang salah, begitu kan? Maka kita pun tidak boleh mengikuti. Iya, kamu ulangi lagi standar gandanya yang salah gitu. Tapi kamu menyalahkan orang Indonesia yang menolak gitu loh. Standar ganda itu. Dan karena itu siapapun yang berusaha untuk menghalang-halangi orang Israel datang ke Indonesia atas alasan seperti yang FIFA tadi itu, maka itu adalah kesalahan fatal, itu adalah cacat logika, itu tidak objektif. Nah,
Orang Indonesia belum pernah melakukan standar ganda. Ketika Rusia ditolak oleh FIFA, orang Indonesia tidak ikut-ikutan. Oh ya udah mengamini dan sportif menerima apa yang dilakukan oleh FIFA. Tapi ketika Israel, tapi ada standar ganda dari FIFA itu tadi, kita justru protes gitu loh. Gimana? Siapa yang cacat logika di sini? Kan yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai dengan objeknya. Apa itu objeknya? Objeknya itu adalah standar ganda. Jadi kalau misalkan FIFA ditentang gara-gara dia melakukan standar ganda, maka kita objeknya adalah standar ganda. FIFA melakukan standar ganda. Kita orang-orang Indonesia tidak melakukan standar ganda. Mana standar gandanya? Justru ketika ditolak ya sudah kita tolak dan kita konsisten dengan penolakan itu. Seperti Rusia. Tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh FIFA. Ini agak belibet, tapi kalau misalkan Baraya mau contoh yang lain yang lebih simpel, yang lebih sederhana, beginilah Baraya. Beberapa tahun kasih contoh yang lain, akan saya ikuti. Yang lalu, bahkan sebenarnya terjadi sampai sekarang, ada diskriminasi yang kuat orang-orang Hindu terhadap orang-orang Islam di India. Banyak orang-orang Islam itu yang mendapatkan intimidasi, persekusi, masjidnya dihancurkan, kemudian orang-orangnya dilemparin batu dan sebagainya. Sampai sekarang berita-berita seperti itu masih ada dan masih terjadi. Media-media masa kita masih memberitakan hal-hal yang sama. Oke, benar kan? Benar. Nah, kita harus berpikir objektif. Bagaimana cara berpikir objektif itu? Bukan melihat Indianya sebagai subjek, tapi kita melihat pesawat lewat. Tapi kita melihat objeknya, yaitu intimidasi, kekerasan, persekusi, hal-hal yang semacam itu terhadap orang-orang Islam. Itulah yang harus kita jadikan sorotan. Maka kalau misalkan kita melihat ada orang-orang India, sebagian orang-orang India yang melakukan kekerasan terhadap Muslim, maka kita harus menolak hal yang sama terjadi di Indonesia, yaitu orang-orang Islam di Indonesia tidak boleh melakukan persekusi terhadap orang-orang non-Muslim, tidak boleh menghalang-halangi mereka dalam beribadah, tidak boleh merusak bangunan-bangunan mereka, apalagi membakar dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Ya, saya sepakat, tapi kalimat Guru Gembul terlalu ini ya, seolah-olah orang Islam. Bukan, maksudnya itu mayoritas barangkali ya, mayoritas terhadap minoritas. Oke, saya sepakat dengan itu bahwa objeknya adalah kekerasan. Mayoritas jangan melakukan kekerasan terhadap minoritas. Di Indonesia mayoritas Islam misalnya. Jangan sebutkan Islamnya, mayoritas aja sebutkan. Ya, mayoritas tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap minoritas. Oke, saya setuju itu. Itulah yang dimaksud dengan berpikir secara objektif. Yang jadi masalah adalah sebagian besar masyarakat kita, ketika kita melihat bahwa ada orang-orang Hindu di India yang melakukan persekusi terhadap Muslim, mereka jadikan itu argumentasi untuk juga melakukan kekerasan pada orang-orang non-Muslim di Indonesia. Karenanya kata mereka, tuh kan di India juga seperti itu, lihat di Israel juga seperti itu, lihat di Amerika juga seperti itu, gitu kan? Nah, itu adalah pandangan subjektif, pandangan anak kecil gitu. Jadi ketika orang lain melakukan hal yang sama, ya udah. Ya, saya setuju dengan itu. Itu dalam logika, itu logika anak kecil itu. Betul. Kita juga melakukan hal yang sama, ya enggak. Karena kita bersepakat bahwa persekusi terhadap orang yang berbeda agama atau persekusi atau kekerasan terhadap orang minoritas itu adalah salah, maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Karena kita garis bawahi, kita sepakati bahwa itu salah. Masa yang salah kita ikutin? Kan begitu ya. Nah, itulah berpikir secara objektif. Dipahami ya, semoga dipahami walaupun apa yang saya sampaikan ini agak belibet, tapi intinya seperti ini Baraya. Berpikir objektif itu adalah salah satu cara berpikir yang benar, tetapi benar-benar sulit untuk diwujudkan oleh manusia. Karena apa? Karena itu berbenturan dengan hawa nafsunya, itu berbenturan dengan emosinya. Jadi ketika kita berpikir secara objektif, maka kita benar-benar gak merasa apapun gitu. Sebaliknya kalau kita berpikir subjektif, kita akan benar-benar enggak. Justru bukan bertentangan dengan hawa nafsu ya. Tapi memang objektif itu berkaitan dengan metode berpikir aja gitu. Hanya saja banyak orang yang belum terlatih dengan metode berpikir itu, sehingga menganggap subjektivitasnya itu yang benar gitu. Itu juga sering terjadi di masa lalu. Itu ada kaum sofis di filsafat sofisme itu kan menganggap kebenaran itu adalah hanya dari dirinya. Tapi ada juga kebenaran-kebenaran subjektif yang tidak bisa kita tolak gitu.
seperti mimpi, itu subjektif, tapi itu sebuah kebenaran gitu. Menerima banyak sekali stimulus-stimulus dalam otak kita gitu, untuk membahagiakan kita, untuk menenangkan kita, atau untuk membenarkan balas dendam kita dan sebagainya. Jadi berpikir objektif itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sulit, dan bahkan banyak sekali orang-orang yang kemudian hanya demi agar dirinya berpikir salah, hanya agar dirinya berpikir subjektif, hanya agar cacat logikanya itu bisa dipertahankan, orang-orang itu banyak yang akhirnya berkata atau mengajukan sebuah premis, pernyataan bahwa akal itu tidak sempurna, akal itu tidak bisa menjelaskan semuanya, akal itu terbatas gitu. Nah, kenapa mereka harus mengatakan akal itu terbatas dan sebagainya? Agar mereka mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa menafsirkan realitas dengan hawa nafsu dan emosi mereka. Begitu. Bahkan kemudian mereka melabeli emosi dan hawa nafsu mereka itu dengan iman. Makanya banyak orang yang berkata kurang lebih seperti ini. Udahlah. Enggak. Itu keliru ya Guru Gembul kalau memukul rata soal kebenaran. Kita berbicara objektivitas, bahwa ada kebenaran yang subjektif, tapi itu bisa diterima karena dialami oleh setiap orang. Pengalaman itu adalah kebenaran subjektif. Gimana sih Anda itu berbicara objektivitas tapi tidak membatasi hal-hal demikian? Ini, ayo kita lanjut. Gak usah berpikir terlalu dalam, logika mah terbatas, yang penting mah iman aja, yang penting mah iman, gitu kan. Banyak orang yang seperti itu. Sebenarnya itu juga adalah sebuah masalah besar, itu adalah cacat logika berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena iman itu tidak mungkin kita... Oke, kalau di tataran tertentu mungkin itu bisa dikatakan cacat logika, tapi memang benar ada hal-hal yang tidak sampai pada logika kita gitu loh di dalam keimanan. Jadi apakah semua yang kita imani itu bisa dilogikakan? Dan logika itu kan perangkat atau peralatan. Jika peralatannya belum ada hari ini untuk menafsirkan iman, maka kita kekurangan gitu loh. Maka ada ungkapan seperti itu bahwa akal kita terbatas, memang terbatas gitu. Kita memang punya logika bawaan, tapi logika bawaan itu tidak cukup. Makanya ada ilmu logika sebagai ilmu alat untuk membantu akal supaya mensistematisasi segala fenomena yang lebih kompleks gitu. Termasuk iman juga sudah mulai bisa dilogikakan, bahwa kenapa orang kemudian jatuh cinta dan sebagainya, itu juga termasuk dimensi iman. Ini Guru Gembul hati-hati. Ini siapa sebenarnya yang cacat logika ini? Kita gunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah kesimpulan yang benar. Kenapa seperti itu? Karena iman itu adalah puncak, iman itu adalah akhir dari sebuah penelitian, penyelidikan. Iman itu adalah akhir dari sebuah pencarian. Kan iman itu adalah percaya. Kita benar-benar percaya, hakul yakin pada sesuatu gitu ya. Misalkan percaya pada Tuhan gitu ya. Nah, kepercayaan kita pada Tuhan itu adalah akhir dari upaya kita dalam mencari kebenaran. Setelah kita menelisik begini begitu, melakukan studi empiris, melakukan studi pengamatan, melakukan ujian. Itu Anda keliru ya. Soal iman itu beda ya. Agama itu justru gini, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu. Dia disuruh menyembelih anaknya. Itu tidak bertanya. Kalau dia menggunakan logika waktu itu nggak jadi itu loh. Karena dia tidak menggunakan logika dan akhirnya dia sembelih aja anaknya itu dan kemudian dapat hikmah dari itu karena kepatuhan. Jadi soal iman itu beda dengan logika. Tapi kalau ada orang iman yang menambah karena logikanya, itu beda hal. Ada perbedaan hal lagi gitu. Sebagaimana misalnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dia kan awalnya menggunakan logika. Pada akhirnya tidak ketemu. Dan rahmat Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Gitu. Rasional dan sebagainya, maka itu akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah iman, kesimpulan itu adalah sebuah kepercayaan, kan begitu ya. Nah, karena itu sebenarnya iman itu tidak bisa dijadikan alat untuk mencapai kesimpulan. Iman itu adalah hasil dari kesimpulan itu. Tapi gara-gara banyak orang yang cacat. Oke, iman adalah hasil dari kesimpulan. Oke, saya bisa masuk dimensinya itu. Jadi dimensinya itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan, bukan ilmu agama ya, pengetahuan sains dalam arti itu.
Sains, iya benar, Nietzsche juga mengatakan seperti itu, bahwa temuan setiap orang itu menjadi rujukan bagi orang lain, yang kalau kita percaya terhadap rujukan itu, artinya kita mengimani rujukan itu. Kan gitu ya. Apakah itu yang dimaksud iman yang dijelaskan ini gitu. Di dalam agama beda halnya. Kita tidak diberikan dulu pelajaran-pelajaran logika, tapi kita disuruh dulu gitu loh, sholat dulu, ini dulu, baru ditanya. Kalau ditanya kenapa harus sholat, untuk bersyukur. Itu pun kita tahunya ketika Nabi telah melakukan sholat yang begitu banyak, kan gitu. Logika dan mereka emosional, maka emosi mereka dalam upaya mencari kebenaran itu namanya diganti emosi atau hawa nafsu, diganti jadi iman gitu. Makanya orang-orang itu tidak akan bisa menjangkau kebenaran, bahkan mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang baik dalam beragama, karena agama mereka itu adalah hawa nafsu, iman mereka itu adalah hawa nafsu gitu. Jadi gini, kan ketika kita berusaha untuk menemukan satu jawaban, maka alat untuk bisa mencapai itu sebenarnya adalah akal dan nafsu. Udah gak ada yang lain, gak ada iman. Iman itu akhir di atas itu, nah itu iman itu di atas itu. Jadi iman itu bukan alat, alat itu cuma dua itu yang tadi itu, akal dan hawa nafsu. Ketika akal direndahkan, misalkan akal terbatas apa dan sebagainya, mereka itu sebenarnya hanya mencari alasan agar dia bisa menggunakan emosinya atau menggunakan hawa nafsunya, dan agar hawa nafsunya terlihat benar, maka hawa nafsu atau emosi itu dikatakan sebagai iman. Jadi jalan untuk menemukan sebuah kesimpulan itu adalah kata dia iman, padahal bukan iman, tapi cacat berpikirnya dan karena emosionalnya dan karena hawa nafsunya, kan seperti itu. Nah, karena dia akhirnya menemukan sebuah agama, tapi agama yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan emosinya, maka agama itu pada akhirnya menjadi sekedar alat untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Kan ini banyak merembet terjadi di mana-mana di Indonesia. Misalkan kemarin lalu itu ada seorang ustadz yang ditangkap gara-gara mencabuli santri-santrinya di bawah umur. Kemudian apa yang dia katakan? Saya tidak mencabuli. Oke, persoalan iman itu oke ya, sebagiannya saya terima itu, tapi sebagiannya saya tidak bisa terima, karena memang iman itu oke, kalau dikatakan bukan alat, memang bukan alat untuk mencari kebenaran, tapi iman itu adalah percaya gitu. Itu justru modal intuitif sifatnya. Kan ada juga kebenaran yang intuitif. Ya, walaupun nanti diproses oleh akal ya. Walaupun diproses oleh akal, dia sifatnya doktrin. Itu kalau tidak diterima oleh iman, itu tidak bisa kita pikirkan. Jadi ada penerimaan dulu baru kita pikirkan. Gitu loh, Guru Gembul. Karena santri-santri saya yang di bawah umur itu adalah istri saya. Loh, kok istri kamu dari mana ceritanya? Karena saya menikahi secara nikah Daud gitu. Jadi tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada apapun, saya nikahin aja kayak. Nah, jadi sebenarnya agama itu dijadikan alat untuk membenarkan kesalahannya. Dia nggak peduli bahwa agama nanti rusak gitu citranya. Oh, ternyata di dalam Islam ada nikah yang kayak gitu ya, perzinahan tapi label kan itu sebenarnya menjatuhkan Islam, tapi dia nggak peduli karena dia tidak dalam ya itu ustadz itu yang keliru, kiai atau kiai tadi ya, itu keliru itu. Dia tidak membaca risalah terakhir dari Nabi kan. Kan yang kita pakai itu adalah risalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud itu boleh menikahi bahkan 1000 istri, punya 1000 istri. Di zaman Nabi Muhammad itu hanya 4 dibatasi gitu. Persoalan pakai wali atau tidak, itu perbedaan mazhab nanti kalau di Islam. Ini jangan diberi contoh yang buruk-buruk lah Pak Guru Gembul. Katakan itu memang salah, iya salah. Karena dia tidak membaca risalah gitu di dalam Islam. Atau ajaran-ajaran yang diturunkan terakhir dibawa oleh Nabi. Oke, sampai di sini aja ya. Ini atau kita lanjut lagi? hal ini tidak sedang beragama Islam, dia menjadikan agama itu sebagai landasan untuk melindungi kesalahan-kesalahannya. Nah, kenapa dia beragama dengan cara seperti itu untuk melindungi kesalahan-kesalahannya? Ya, dia menggunakan itu sebagai argumen untuk pembelaan diri. Tapi yang digunakannya bukan agama Islam, itu entah agama apa itu. Terserahlah. Tapi bukan berarti dia tidak berpikir ya.
Dia justru mengetahui hal itu kan gitu. Karena sejak awal dia hawa nafsunya itu dinamai sebagai iman, dan itu digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan, maka cacat logikanya menjadi sesuatu yang sangat besar. Ini bukan hanya terjadi di dunia Islam, kita melihat di semua. Makanya kalau misalkan kita melihat terkait Ustadz ini tadi, itu juga tidak cacat logika gitu loh. Tidak cacat logika. Dia menggunakan premis. Kenapa dia melakukan pernikahan itu? Karena di zaman dahulu pernah terjadi Nabi Daud gitu loh. Kalau kita ingin melihat cacat logikanya, kita lihat dia menggunakan agama apa. Kalau dia menggunakan agama Islam, maka di situ cacat logikanya. Kenapa? Karena dia tidak membaca risalah Islam gitu. Yang dibatasi pernikahannya harus dikasih tahu ke orang lain dan sebagainya itu. Ini loh, Guru Gembul ini bicara logika tapi tidak lengkap gitu. Saya rasa sampai di sini dulu ya, ini terlalu panjang kayaknya. Nanti kita lanjut lagi. agama negara-negara yang paling religius masyarakatnya itu pada umumnya adalah negara-negara yang tidak maju. Karena apa? Ya karena pada umumnya orang beragama itu adalah dengan menggunakan agama itu untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Ada pendeta di sono yang flexing tiap hari tuh pakai baju bagus, yang branded, pakai mobil mewah dan sebagainya, pamer di IG, pamer di mana-mana. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak menunjukkan asketisme orang-orang Kristen? Dia berkata bahwa oh ini kan dari Tuhan, ini semuanya berkah ilahi dan sebagainya. Pembicaranya sudah kemana-mana, tapi ya sudah kita akhiri aja sampai di sini. Saya rasa tetap menarik kalau kita dengar dan hubungannya semakin jauh dari pembicaraan awal. Jadi pembicaraan ini adalah pembicaraan logika sebenarnya ya. Kita tidak bicara benar dan salah, tapi bagaimana dia menggunakan ilmu alat itu atau logika tadi. Kalau di awal tadi ya jelas bahwa memang Rusia ditolak, harusnya Israel ditolak. Yang salah di sini ada yang keliru ya, atau yang disalahkan oleh Guru Gembul juga adalah keputusan ganda itu dari FIFA gitu. Justru FIFA yang salah di sini, bukan orang-orang yang menolak Israel. Gitu Pak Guru Gembul ya, kira-kira apapun argumennya saya hanya berbicara soal logika saja. Terima kasih.